Afan Ustadz mau bertanya, amalan atau suatu kegiatan Nabi yang paling beliau sukai. Apa amalan yang paling beliau sukai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bidzikrihi tatanazzalur rahmati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi nabi wal ali wa sahbihi amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, para anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir kembali di dalam rutinitas kita yang sempat tertunda akibat Covid, yaitu kuliah duha bersama Ikatan Remaja Masjid Agung atau IRMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, membalas setiap langkah dan usaha kita untuk hadir di tempat ini dengan balasan yang sebesar-besarnya, dan semoga kegiatan ini, kebaikan ini menjadi salah satu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita memohon bertawassul dengan amal-amalan ini, dan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca hadis-hadisnya dan sejarahnya. Semoga Allah segera mengangkat semua jenis musibah yang sedang kita alami, baik yang besar maupun yang kecil. Wabil khusus musibah pandemi Covid-19 ini, semoga diangkat semua penyakit-penyakit itu, khususnya dari wilayah kita Kota Palembang dan sekitarnya, dan seluruh wilayah Indonesia setelah seluruh dunia. Dan semoga yang mendapatkan musibah tersebut diberikan kesabaran, diberikan kesembuhan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal orang-orang yang diwafatkan akibat musibah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bagaimanapun kita patut selalu bersyukur dalam keadaan apapun, meskipun keadaan memang sulit bagi kita, tetapi kita selalu wajib untuk menyadari bahwa apa yang Allah beri dari kebaikan pasti lebih banyak dari kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu syukur itu selalu harus kita kedepankan. Lagi pula tentu setiap musibah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pasti mengandung kebaikan. Itu juga harus kita yakini bersama. Jadi tidak ada yang namanya musibah kecuali hakikatnya adalah baik.
Ya, maka kita jangan sampai mencela, jangan sampai tidak mau menerima apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah. Ya, justru mungkin di balik musibah itulah ya kita diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik rekan-rekan sekalian, alhamdulillah ini pertemuan pertama saya sejak berhenti atau dihentikan sementara kajian ini kurang lebih di bulan Maret kalau tidak salah ya. Jadi sudah 6 bulan ya, 6 bulan sempat berhenti dan sekarang alhamdulillah kita bisa lanjutkan, tapi tentu ya kita tetap memperhatikan ya protokol-protokol kesehatan ya. Ini bagian dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Buku ini membahas tentang keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di sini teman-teman banyak yang angkatan yang baru ya. Ada yang baru enggak di sini? Ada ya. Angkatan berapa yang sekarang? 30? 34. Oh iya. Alhamdulillah 30. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung dengan Irma. Coba saya mau lihat yang laki-laki ini berapa yang hadir dari yang baru. Yang baru angkat tangan coba. Ada berapa? Satu, lumayan ya, hampir setengah. Yang putri juga banyak ya, yang baru. Ada juga yang putri ya. Ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu kepada saya ya. Saya mau memperkenalkan diri. Saya Ahmad Ghazali Asgar. Ya, saya di sini diminta untuk mengajar materi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya, kisah tentang Rasulullah SAW dalam kesehariannya. Saya saat ini tinggal di Lampung, ya, membina pesantren Darul Ma'arif di Kecamatan Nakar, Lampung Selatan, ya, dekat bandara. Kalau sulit mencarinya kira-kira dekat bandara dan bandara Lampung. Saya bergabung di Irma kurang lebih sejak pertama kali saya datang ke Palembang. Saya bukan orang Palembang, tapi istri saya orang Palembang ya. Jadi saya ke Palembang dulu, teken kontrak dulu, menyelesaikan kontrak di Palembang, baru saya pulang lagi ke Lampung ya. Kontrak dengan istri. Jadi saya di Palembang ini dari tahun 2011 akhir dan mulai membina Irma sekaligus mulai mengajar di Masjid Agung kira-kira pada bulan Syawal ya, tahun 2012. Bulan Syawal tahun 2012. Jadi sampai hari ini berarti saya sudah di Irma kurang lebih berapa tahun? 8 tahun ya, 8 tahun. 8 tahun bersama Irma, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman ya, yang bergabung di Irma. Semoga kalian bisa istiqomah ya, seperti saya istiqomah sudah 8 tahun. Ya, di sini yang tua-tua juga ada yang kelihatan. Ya, jangan malu-malu yang tua-tua. Termasuk yang ini yang tua. Ridho ini termasuk yang paling tua ya. Baik, kita akan langsung saja membahas tentang keseharian Nabi. Bagi teman-teman yang baru, buku ini bercerita tentang keseharian Nabi. Keseharian Nabi itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apa sih kebiasaan Nabi itu sehari-hari, apa yang beliau lakukan. Misalnya apa kesukaan makan kesukaan beliau itu apa, atau tempat tidur beliau tidur itu seperti apa, bagaimana beliau sholat, beliau puasa, dan lain sebagainya. Jadi ini berbeda dengan materi sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang biasa dibahas misalnya di sekolah-sekolah. Biasanya sirah nabawiyah atau sejarah Nabi itu yang dibahas di sekolah-sekolah itu berkaitan dengan sejarah dakwah beliau. Sejarah dakwah beliau itu fokusnya di sana.
ya, dengan ada mukaddimahnya ya. Misalnya beliau lahir, bagaimana peristiwanya, atau bahkan keadaan bangsa Arab sebelum lahir, ya, itu dibahas di sana. Tapi kalau dalam Syama'il Muhammadiyah kita membahas tentang keseharian Nabi, ya, termasuk misalnya barang-barang yang dimiliki Nabi. Ya, dulu sudah kita bahas misalnya tentang pedangnya Nabi, baju besinya Nabi, ya, perabotan yang dimiliki oleh Nabi, sisir misalnya, dan lain sebagainya. Ya, termasuk rupa beliau, itu bab yang pertama tentang rupa, ya, wajah beliau seperti apa, itu sudah kita bahas dulu, ya, sudah lama. Jadi buku ini adalah tambahan untuk kita lebih mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi terlihat, mumpung ingat ini, nanti saya minta ya teman-teman Irma, kalau kita hadir majelis, usahakan bawa peci ya. Jadi jangan nggak bawa peci. Kalau kita nanti jual nggak pakai peci nggak apa-apa, silahkan. Tapi bersama Irma kita pakai peci ya. Nanti bawa peci yang bisa dilipat ya. Kalau di luar kita nggak mau pakai peci, habis keluar dari majelis Irma kantongin lagi ya gitu. Termasuk ini untuk membiasakan kita sholat pakai peci. Sholat menutup kepala itu sunnah. Jadi kalau rambutnya kita umbar itu sebenarnya kurang baik ya. Jadi usahakan sholat pakai peci ya. Bagus lagi kalau sholat pakai sarung atau pakai gamis ya, jubah gitu ya, itu lebih baik lagi ya. Bukannya nggak boleh pakai celana, boleh, silahkan. Tapi kita ini ingin ya meningkatkan amal ibadah kita ya, semakin baik. Kenapa kalau kita bisa melakukan yang lebih baik, kenapa kita tidak lakukan ya? Mumpung begini, yang namanya amal baik itu kalau kita bersama-sama, keadaan mendukung, itu lebih enak ya. Kalian belum tentu loh kalau pergi ke rumah, ada di rumah kalian semangat untuk sholat jamaah di masjid, belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau kalian ada di Irma, kemudian nanti zuhur dengar azan, tahu-tahu pulang nggak sholat jamaah, itu kebangetan ya, keterlaluan ya. Makanya suasana kebersamaan untuk beribadah itu sangat penting. Termasuk kalian ya, sehari-hari carilah teman yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa istiqomah dengan baik ya dalam amal soleh ini. Baik, pada hari ini kita akan membaca bab yang ke-50 dari kitab ini, yang hari ini membahas tentang berbekamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berbekam. Bagaimana kisahnya? Dia akan kita dengar dari beberapa hadis, ya, dan akan kita bahas juga beberapa hukum yang berkaitan dengan bekam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain bi sanadin muttasilin ilaihi, amin. Babu ma jaa fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang berbekamnya Nabi. Kalian tahu ya berbekam? Berbekam itu adalah salah satu teknik pengobatan yang sudah berumur ribuan tahun. Sebelum zaman Nabi sudah dikenal bekam itu, yaitu teknik mengeluarkan darah ya, darah-darah yang kotor, darah-darah yang mengandung penyakit ya, yang mengganggu tubuh kita, dengan cara disayat kecil-kecil di bagian-bagian tertentu, lalu dihisap, disedot ya, sehingga kemudian darah kotornya itu keluar dan badan kita semakin sehat. Itu salah satu teknik yang sudah ada di zaman Nabi. Jadi bukan Nabi yang membuatnya, tapi sebelum Nabi sudah ada ya. Jadi sebelum Nabi sudah ada, itu teknik yang sudah sangat lama. Termasuk di zaman itu, di zaman Nabi ada berbagai macam teknik pengobatan yang lain. Di antaranya yang mirip-mirip dengan hijamah atau berbekam,
itu disebut dengan al-fasd. Al-fasd bahasa kita kadang-kadang di sini sebutnya. Fasd itu tekniknya mengambil darah juga dari tubuh. Tetapi mengambil darahnya itu bukan di permukaan kulit lalu disayat kecil-kecil baru disedot, dihisap ya. Tapi fasd itu teknik mengambil darah melalui atau dengan cara memotong nadi. Lebih ngeri lagi ya. Jadi nadi di sayat kecil aja tes gitu ya, keluar darahnya banyak, tutup lagi. Ya ditutup lagi segera. Jadi nggak semuanya, kalau dibiarkan semua mati orang. Ya. Jadi sekedarnya. Ini memang jarang yang melakukan, di Indonesia ada tapi jarang sekali. Teknik ini tidak umum. Ya tidak banyak ya begitu dipakai. Dan masih banyak teknik-teknik yang lain ya. Termasuk juga di zaman Nabi itu ada yang namanya kai. Kai itu menggunakan lempengan besi panas ditempelkan di kulit ya. Tempelkan ini ada tekniknya, tapi Nabi melarang itu, jangan dilakukan kecuali terpaksa ya, itu dilakukan juga. Nah sekarang yang umum di Indonesia ini adalah teknik dengan bekam atau hijamah ya. Baik, akan kita baca di sini ada beberapa hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humayd qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa'amara lahu bisa'aini min ta'amin wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah aw qala inna min amthali ma tadawaitum bihi al-hijamah. Baik, ini ada hadis diriwayatkan dari Sayyiduna Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi. Saya cerita lagi sedikit karena di sini kan banyak teman-teman yang baru ya. Ini saya setiap tahun selalu ngulang-ulang tentang Anas ya, karena kisahnya ini luar biasa. Banyak keistimewaan dari Sayyiduna Anas. Di antaranya adalah Sayyiduna Anas ini merupakan pelayannya Nabi. Pelayan manusia yang paling sempurna, paling mulia, tentu merupakan sebuah keistimewaan ya. Jadi Anas ini memang diserahkan oleh ibunya ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ketika itu usia Anas baru 10 tahun ya. Ibunya Anas menyerahkan Anas kepada Rasulullah ya. Ibunya Ummu Sulaim diserahkan kepada Rasulullah ya. Beliau nggak punya apa-apa, cuma punya Anas. Diserahkan ini ya Rasulullah ya, saya serahkan Anas ini untuk membantu urusanmu yang kecil-kecil, membantulah ya, gitu. Untuk nyiapkan makanan, ngambil air dan lain sebagainya. Lalu Anas ini didoakan oleh Nabi, ya Allahumma barik lahu fi ahlihi wa amwalihi. Ya Allah, berkahilah Anas ini pada keluarganya dan hartanya. Jadi didoakan keberkahan. Jadi kalau kita dimintakan mendoakan orang lain, itu doakan dengan keberkahan saja, karena keberkahan ini ada kebaikan yang menyeluruh. Semua hal kalau ada keberkahannya maka akan baik, ini akan baik, banyak manfaatnya. Nah, jadi apa yang terjadi setelah doa Nabi ya terhadap Anas? Anas ini didoakan keberkahan pada dua hal, harta dan keluarga. Akhirnya subhanallah, Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak punya anak. Anaknya Masya Allah ya. Bahasa kita ikut program KB, keluarga besar, bukan keluarga berencana kalau ini ya. Keluarga benar-benar besar ya, benar-benar besar. Anas mengatakan, beliau mengatakan ketika beliau sudah tua, kedua tanganku ini sudah aku pernah gunakan untuk menguburkan, memakamkan 125 anakku.
125 anak meninggal sebelum Anas. Yang meninggal sebelum Anas ada 125. Yang masih hidup berapa? Allahu a'lam, mungkin lebih banyak. Ya, yang meninggal aja 125. Kata beliau, saya katakan ini anakku, bukan anak dari anakku. Maksudnya bukan apa? Cucu. Jadi anaknya langsung. Semuanya laki-laki kecuali dua saja yang perempuan di antara saudara. Bayangkan, dari 125 itu ibunya berapa lah? Gak usah pikir ya, ibunya berapa? Ya, nggak mungkin kalau ibunya satu. Ya, kalau satu kali tiap tahun keluar 8 kira-kira begitu. Masya Allah. Ya, kalau istrinya 4 aja bayangkan, 4 tiap tahun lahir. Katakanlah kalau 1 tahun lahirnya 1, jadi 1 tahun dapat 4. Untuk dapat 120 itu kira-kira butuh berapa tahun? 30 tahun. Itu yang 120 yang meninggal, belum yang hidup. Ya, Masya Allah, luar biasa. Kalian siap punya anak 125? Kata ini loh, kalau ngomong begitu kepada istri, ya gimana kalau kita punya anak 6? Setengah lusin nanya, mak mano gitu, ini anaknya 6, kau lahir ke dewek lah pak. Itu disuruh lahir ke dewek lah, haula wala quwwata illa billah. Itulah itu apa betino zaman sekarang ya, sosialita itu. Ya zaman memang begini ya, enggak apa-apa lah ya. Memang sekarang anak ini sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Dulu coba lihat kakek kita, anak berapa? 12, anak berapa? 17. Masya Allah, dari satu istri. Ya, luar biasa. Jadi Anas ini, dan hartanya juga berkah. Hartanya berkah. Orang Arab itu kan salah satu harta yang paling banyak itu, yang paling mendatangkan kekayaan itu diantaranya adalah kebun kurma. Ya. Anas itu kalau punya kebun kurma, panennya setahun 2 kali. Padahal kurma itu hanya bisa panen kalau musim panas. Musim panas itu setahun cuma sekali. Ya, kira-kira dimulai dari bulan April, Mei, Juni, Juli. Puncaknya Juli Agustus. Itu puncak musim panas. Itu baru panen ya kurma. Ini Anas ini 2 kali 1 tahun. Jadi luar biasa beliau, Allah berikan keberkahan itu karena pelayanan beliau kepada Nabi. Makanya teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian para anggota IRMA, kita itu perlu mencari keberkahan itu. Dari mana sumber keberkahan itu? Dari Rasulullah SAW. Yang memberi keberkahan itu Allah, tetapi wasilah utamanya istilahnya. Kalau kita gambarkan keberkahan itu turun melalui pipa-pipa raksasa, pipa yang paling besar, pipa induknya itu Rasulullah. Lalu di cabang-cabang banyak sekali. Ya, diantaranya melalui para sahabatnya. Karena sahabat ini nempelnya kepada Nabi. Jadi pipa keberkahan sahabat ini nyambung langsung ke pipa induk itu dari Nabi, dari keluarga Nabi. Karena keturunan Nabi nyambung langsung ke pipa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari para ulama meskipun nggak ketemu Nabi, bukan keluarga Nabi, tapi dia dapat warisan Nabi. Apa warisannya? Ilmu dan dakwah. Nyambung langsung itu pipanya kepada pipa terbesar itu. Cari dari situ. Nah, termasuk kalian ini, ketika kalian belajar, kalian itu sedang menyambungkan pipa-pipa keberkahan kalian kepada pipa-pipa keberkahannya para ulama, ya para habaib. Ya, kalau sahabat kan sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, sekarang yang masih tersisa itu adalah para ulamanya yang membawa warisan Nabi dan para keturunan Nabi yang membawa darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi carilah keberkahan. Keberkahan itulah yang membuat hidup kita bahagia. Ya, kita kaya raya kalau tidak berkah, maka habis itu harta, nggak ada banyak manfaatnya. Langsung kita ke sini. Ya. Suatu hari Anas ditanya, ya tentang bayaran untuk tukang atau pekerjaan sebagai tukang bekam. Sebenarnya dalam sebuah riwayat Nabi itu kurang senang dengan pekerjaan sebagai tukang bekam.
kurang baik, ya kurang baik. Sebagian ulama bahkan ada yang melarangnya sama sekali, jangan, nggak boleh. Ada sebagian ulama mengatakan itu khusus untuk budak, tidak apa-apa. Termasuk nanti yang membekam Nabi ini budak, ya. Kalau budak nggak apa-apa. Kalau orang yang ini jangan, ya. Tapi memang mungkin sekarang keadaan berbeda, ya. Sekarang ini bekam itu seperti seorang dokter malah, ya. Dia punya keahlian yang lain, bisa bekam, bisa apa-apa, gitu. Faqala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas ketika ditanya tentang pekerjaan sebagai tukang bekam itu, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah berbekam, ya. Yang membekamnya adalah Abu Thaibah. Abu Thaibah ini seorang budak. Fa amara lahu bi sa'aini min ta'amin. Lalu beliau menyuruhnya untuk membayarnya dengan 2 sa' makanan. Jadi bayarannya pakai makanan ketika itu. Ya. 2 sa' itu berapa? Ya, 1 sa' itu kira-kira yang untuk kita bayar zakat fitrah itu 1 sa', ya. Jadi 2 kali lipat dari bayar zakat fitrah. Wa kallama ahlahu, dan beliau kemudian meminta kepada tuannya Abu Thaibah ini agar jangan banyak-banyak untuk membebankan Abu Thaibah. Jadi Abu Thaibah ini kan budak, disuruh kerja, ya, suruh nanti kalau ada yang bekam nanti bayarannya sekian gitu. Nah, disuruh diturunkan itunya. Ya, jangan berat-berat, jangan memberatkan budaknya ini. Ya, tadinya bayarannya itu dia harus ngumpulkan dari 1 orang itu 3 sok makanan. Ya, lalu dikurangi 1, jadi cukup bayar 2 saja, 2 sok saja. Wa qala, lalu Nabi SAW bersabda. Nah ini, beliau bersabda, beliau memuji atau menganggap bagus berbekam ini. Beliau mengatakan Inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik, ya, seafdal-afdal kalau kalian itu mau berobat itu dengan berbekam. Nah ini, ya. Jadi Nabi itu memuji, bagus bekam itu. Bahkan Nabi katakan sebaik-baik kamu berbekam itu sebaik-baik kalian itu berobat pakai bekam. Nah, dalam riwayat yang lain, inna min amthali ma tadawaitum. Di antara, ya, bukan sebaik-baiknya, tapi di antara cara pengobatan terbaik, gitu ya. Di antara, bukan sebaik-baik. Kalau yang pertama itu sebaik-baik, jadi yang paling tinggi. Kalau ini yang riwayat kedua nggak, di antara. Ya, cara terbaik kalian berbekam itu cara kalian berobat adalah dengan cara berbekam. Nah, tapi perkataan Nabi SAW ini ternyata tidak ditafsirkan secara letterlek. Artinya kalau kita memahaminya, sebaik-baik pengobatan adalah bekam. Jadi penyakit apa aja pakai bekam bisa, kapan aja bisa. Ya, mau kamu penyakit apa? Kanker, jantung, COVID. Nah, ini wah, apa benar tuh hadis, ya? Coba sekarang COVID, kalau ada orang yang COVID kita bekam aja. Ya, yang bekam malah kena ketularan, ya. Bukan yang sembuh malah nyebar. Jadi ternyata hadis itu ada taksisnya, ada pengkhususannya. Jadi nggak menyeluruh seperti itu. Ya, dan ini yang mentaksisnya atau yang mengecualikannya lah, ya. Jadi nggak mutlak umum. Itu adalah para ulama yang memang ahli dalam pengobatan itu. Nah, makanya di sini saya akan sebutkan di sini perkataan daripada pengarang kitab Mawahib Laduniyah, ya, Al-Imam Al-Bajuri, yang menyebutkan, ya, bahwa beliau menyebutkan bahwa menurut pengalaman para ahli kedokteran di zaman itu, bahwa bekam ini bagus memang, tapi khusus untuk wilayah-wilayah yang panas. Wilayah yang panas, keadaan yang panas, suhu manusia yang panas, itu bagus bekam. Tapi kalau tempat-tempat yang dingin, termasuk Indonesia ini sebenarnya termasuk wilayah dingin Indonesia. Ini lebih bagus adalah fasod. Tadi itu fasod itu yang diputus nadinya, itu, ya, yang diputus nadi. Itu berdasarkan pengalaman mereka. Ya, nggak tahu kalau zaman sekarang ditemukan ternyata bekam itu lebih bagus, ya. Yang namanya ilmu kedokteran kan bisa berubah-ubah seperti itu. Tapi dulu yang dikenal itu seperti itu. Makanya ketika kita berbekam itu ada waktunya, nanti akan disebutkan.
Ya, misalnya ketika darah kita itu naik, dia panas ketika bulan purnama. Ya, bulan purnama itu sifat tubuh kita ini darahnya sedang naik, sedang tinggi. Ya, sedang tinggi. Makanya bagus dibekam. Makanya bekam itu nanti disebutkan tanggal-tanggal ganjil. 17, 19, 21 dari bulan Hijriah. Ya, karena lagi naik-naiknya. Itu padaan kita. Makanya kita dianjurkan untuk puasa tengah bulan supaya menahan diri kita itu yang panas, ya. Apalagi kalau kita kait-kaitan dengan alam supranatural, kalau lagi purnama itu muncul siluman biasanya, ya wallahu alam, itu orang-orang yang cerita kan begitu. Ya, jelas ini tahayul, ya. Jadi berbekam itu bagus, tapi kalau menurut para ulama dahulu itu disesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan tempat dan lain sebagainya. Berikutnya hadis yang kedua, qala haddatsana Amr bin Ali, qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Warqa bin Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali, diriwayatkan dari sahabat Nabi Ali, ya, Ali bin Abi Thalib. Ini juga adalah mantu Nabi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa amarani fa a'taitul hajjama ajrahu. Nabi SAW pernah berbekam lalu menyuruhku untuk membayar tukang bekamnya dan aku memberinya upah. Jadi kalau kita berbekam, ya, kalau tukang bekamnya itu mengambil upah nggak apa-apa, ya. Jadi boleh-boleh saja ngambil upah dari bekam. Termasuk juga ya pengobatan yang lain. Misalnya dokter sekarang, boleh nggak dokter itu ngambil upah? Boleh. Dasarnya apa? Nah, ini tukang hijamah ini bisa dijadikan sebagai dasar bahwa dokter itu boleh ngambil bayaran, ya, boleh ngambil bayaran. Begitu juga ya hal-hal yang lain, ya, disilahkan. Kemudian hadis yang ketiga, qala haddatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani, qala haddatsana Abdatu an Sufyan ats-Tsauri an Jabir an Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Ia berkata, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama 'alal akhda'aini wa bainal katifaini wa a'tal hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi." Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam, ya, berbekam, diambil darahnya. Pada bagian apa? Ya, ihtajama alal akhda'aini. Akhda'ain itu dua urat di belakang, di samping leher sini. Ya, biasa orang di belakang sini, ya. Nah, di sini dibekam. Ya, di samping leher sini. Itu Nabi melakukannya. Di dalam syarah kitab ini disebutkan itu biasanya untuk penyakit-penyakit yang berasal dari atas kepala, ya, pusing-pusing dan lain sebagainya, di kepala, di mata dan lain sebagainya, di bekamnya di bawah di sini. Kemudian wa bainal katifaini, dan di antara dua pundak beliau, ya, pundak belakang di sini. Ya, kita lihat ada orang juga dibekam di sini. Ini di sini disebutkan itu untuk penyakit-penyakit di pundak, di badan, di dada, di jantung dan lain sebagainya. Itu sekitar situ. Ya. Juga yang biasa disebutkan di sini akan saya baca secara sekilas, ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama. Ya, ini saya baca secara sekilas. Wal hijama 'alal akhda'aini tamna'u min amradhir ra'si. Berbekam pada akhda'aini, dua nadi yang di samping leher, itu untuk penyakit-penyakit di kepala, wajah, telinga, mata, gigi, hidung. Gigi dan hidung. Wa 'alal kahil, untuk di bagian pundak, ya. Hijamah di bagian pundak itu untuk penyakit min waja'il mankibaini, penyakit di pundak, wal halqi, leher. Ya. Kemudian hijamah di bawah rahang, ya, di bawah dagu, ya. Saya sendiri nggak tahu di bawah dagu itu apakah di dada di sini atau di sininya, ya, saya kurang paham itu kan hijamah. Tapi di sini disebutkan di bawah dagu. Itu bagus untuk penyakit gigi, wajah, tenggorokan.
dan membersihkan kepala. Wa 'ala saqaini, kalau hijamah di dua betis itu bagus untuk penyakit bisul-bisul ya, penyakit kulit yang ada di paha. Kemudian bawasir itu ambeien ya. Kemudian wadaul fil, penyakit gajah. Saya nggak tahu ini gajah ini maksudnya apa, kayak di Indonesia yang disebut kaki gajah itu ya. Wallahu a'lam, mungkin saja ya, kan kaki gajah itu yang bengkak kan bagian kaki ya, bagian kaki, mungkin itu juga sama. Wahikatu dhahri, gatel-gatel di badan. Wa 'ala dhahril qadam, di telapak kaki. Ini untuk nanah-nanah yang di bagian kaki dan gatel-gatel yang mendadak datang gitu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, lalu Rasulullah SAW memberikan upahnya kepada tukang bekam itu. Kalau seandainya upah bekam itu haram, kata beliau, kata Ibnu Abbas, maka tentu beliau tidak memberinya. Jadi boleh kita ngambil dari upah hijamah itu, meskipun ya sebagian ulama ada yang melarangnya. Berikutnya hadis yang lain, qala haddatsana Harun bin Ishaq qala haddatsana Abdatu an ibni Abi Laila an Nafi'in an ibni Umar, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil tukang bekam. Jadi boleh saja kita panggil tukang bekamnya ke rumah, panggil dokter misalnya, kita nggak bisa datang, dokternya suruh datang tidak apa-apa. Ya, tukang pijet. Nah, kalau Indonesia ini pijet ya, di zaman Nabi itu saya nggak tahu ada pijet atau enggak ya, tapi kalau Indonesia kan urut ya, sampai urut untuk macam-macam kalau di Indonesia ya. Fahajamahu, lalu beliau di hijamah, di bekam. Wa sa'alahu kam kharajuka, lalu Nabi bertanya kepada tukang bekam itu, berapa bayarannya? Faqala thalathatu asu'in, 3 sa' makanan. Fawadha'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu, lalu dikurangi 1 sa', jadinya 2, lalu diberikanlah upahnya. Jadi kisah Abu Thaibah tadi itu. Jadi Nabi SAW berbekam, manggil Abu Thaibah ya, lalu bayar upahnya 2 sa' makanan. Qala haddatsana Abdul Quddus bin Muhammad bin Al-Attar al-Basri qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Hammam wa Jarir bin Hazim qala haddatsana Qatadatu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fil akhda'aini wal kahil. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbekam di akhda'aini ya, tadi ini di nadi, di antara 2 leher, wal kahil, dan di pundak. Wa kana yahtajimu li sab'a asyrata, beliau itu berbekam pada tanggal 17. Nah ini memang kalau kita bekam, kalau dianjurkan oleh tukang bekamnya, kalau enggak darurat, biasanya bagusnya itu tanggal 17 ya. Wa tis'ata asyrata atau 19, wa ihda wa ishrin atau 21. Jadi malam-malam ganjil ya, malam ganjil pada bulan Hijriyah ya, setelah purnama ya, purnama sempurna tanggal 15, lalu berkurang sedikit demi sedikit ya, tanggal 17 kita mulai berbekam. Di sini ada yang ahli bekam enggak yang laki-laki? Ada yang bisa bekam? Enggak bisa ya. Ya mungkin kalau ada yang saya, ini kan jadi ilmunya. Qala haddatsana Ishaq bin Mansur qala anba'ana Abdul Razzaq an Ma'mar an Qatadah an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan ihram. Ya. Dalam keadaan ihram. Dalam keadaan ihram maksudnya beliau sedang haji atau sedang umroh ketika itu ya. Jadi beliau berihram lalu dibekam. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika ihram berbekam itu tidak dilarang ya. Kan dalam ihram kan ada beberapa hal yang dilarang, misalnya
pakai minyak wangi, pakai pakaian berjahit dan lain sebagainya. Ya, apakah berbekam dilarang? Ternyata tidak, karena Nabi SAW berbekam. Ya, termasuk dalam riwayat yang lain, beliau pernah berbekam dalam keadaan puasa. Ya, dan inilah pendapat yang paling kuat bahwa orang yang berpuasa itu kalau berbekam tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa, tapi menjadi makruh kalau buat lemah, karena darahnya kan diambil. Biasanya kalau darah kita diambil, biasanya kalau fisik kita agak fit, benar-benar agak lemes-lemes sedikit badan kita. Makanya kalau kita habis donor darah, biasanya kan kita disuruh minum nutrisi, ya, dikasih minum madu atau susu dan lain sebagainya, ya, supaya segera pulih. Nah, kalau kita lagi puasa kemudian berbekam, kalau kira-kira kita kuat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau buat kita lemes, maka hukumnya menjadi makruh. Ya, jadi bekam itu tidak membatalkan puasa. Termasuk juga donor, kita mengeluarkan darah donor atau ngambil sampel untuk laboratorium, ya, diambil darahnya sedikit, itu tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau kita dikasih darah, nah itu masalah lain, ya. Kita transfusi darah, kita terima darah, ya, atau kita swab, masukkan alat ke pangkal hidung sini, itu batal, ya, kalau swab itu, karena masuk ke rongga dalam. Beliau berhijamah, berbekam ketika muhrim di Malal, di daerah, ya, di Malal namanya. Malal ini antara Mekah dan Madinah. Ala dhahril qadam, di bagian dhahr. Dhahr itu luar dari telapak kaki. Jadi di punggung kaki, ya. Beliau berhijamah di tempat itu. Nah, inilah rekan-rekan sekalian, hadis-hadis tentang hijamahnya Nabi SAW sudah selesai kita bacakan, ya. Berikutnya kita ada pembahasan bab tentang nama-nama Nabi, ya. Insyaallah akan kita bahas pada waktu yang akan datang. Ini sudah 11.34, masih ada sisa waktu 10 menit. Kami persilakan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada penjelasan tambahan, dipersilakan. Baik, ini ada permintaan doa syifa, nanti kita baca ya sebelum kita tutup. Doa untuk kesehatan. Kemudian ada pertanyaan. Afan Ustadz mau bertanya, amalan atau suatu kegiatan Nabi yang paling beliau sukai. Apa amalan yang paling beliau sukai? Saya tidak terlalu ingat apa yang beliau sukai. Tapi beliau itu kalau dalam berkaitan dengan ibadah, beliau selalu ibadah setiap saat. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau itu tidak pernah berhenti berzikir. Ya, setiap saat selalu berzikir. Ya, selalu membaca zikir. Jadi saya tidak ingat, ya, misalnya beliau paling suka apa amalannya. Tapi kalau beliau ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling afdol? Biasanya itu berkaitan dengan orang yang bertanya. Makanya kadang-kadang beliau mengatakan, apa sih amalan yang paling afdol? Kadang beliau mengatakan kepada seorang sahabat, as-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Karena beliau melihat sahabat yang bertanya itu kadang-kadang sholatnya agak akhir-akhir. Ya, kadang-kadang ada yang tanya, apa sih amalan yang paling afdol? Birrul walidain. Ya, karena mungkin orang itu agak kurang sedikit baktinya kepada orang tua. Ya, jadi kalau yang ditanya orang lain. Kemudian beliau pernah ditanya, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, apa sih amalan yang paling afdal? Beliau mengatakan, khairul a'mali adwamuha wa idqallah. Sebaik-baik amal itu yang paling konsisten, istiqomah meskipun sedikit. Mungkin dilihat sahabatnya itu kurang istiqomah dan lain sebagainya. Ya, jadi beliau nggak mengomentari untuk dirinya, karena beliau itu kalau ibadah nomor satu, ya, ibadahnya paling bagus, jadi semuanya lengkap kalau beliau itu, ya, zikirnya sempurna, sholatnya sempurna, puasanya sempurna, sedekahnya sempurna. Nah, kalau kita kan nggak mungkin bisa sempurna semuanya, satu saja sudah untung. Maka banyak sahabat yang tanya, yang bagusnya apa, seperti itu. Maka beliau jawab itu untuk para sahabatnya.
Jadi saya saat ini tidak ingat ya kira-kira apa. Apakah beliau pernah mengatakan untuk diri beliau yang paling beliau suka itu apa gitu ya. Ya, tapi memang beliau misalnya memuji-muji sebagian ibadah. Misalnya beliau mengatakan wajulat ya sholatu qurrata ain. Jadi apa salat itu untuk beliau itu sebagai dambaan hati yang senang beliau melakukannya ya. Ya, mungkin bisa saja itu mungkin tanda-tanda itu ibadah yang paling beliau sukai juga. Wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Bebas saja ya pertanyaannya, nggak harus berkaitan dengan materi kita. Silakan. Langsung saja kalau nggak mic-nya nggak apa-apa. Ya. Pakai lintah, iya. Ya. Iya. Bagaimana pengobatan dengan lintah, apa sama dengan bekam? Saya sendiri tidak tahu ya, belum pernah membandingkan dan belum pernah membaca penelitian mengenai perbandingan cara berbekam dengan lintah. Tapi secara umum sepertinya tekniknya sama. Ya, sama-sama mengeluarkan darah ya. Tapi kadarnya ya tidak tahu saya itu ya, kan yang pakar lintah itu misalnya sampai lintahnya kira-kira sebesar apa, sebesar jari, sudah diambil berapa mili darahnya gitu ya. Nah, itu saya tidak tahu ya, tapi ya karena itu teknik yang saya tahunya ya ada di Indonesia ini. Kalau di luar negeri saya belum tahu, mungkin ada, mungkin tidak, wallahu a'lam. Ya, jadi intinya begini, dalam masalah pengobatan rekan-rekan sekalian, itu lebih dikembalikan kepada kita masing-masing ya. Jadi silahkan temukan model pengobatan dengan cara apapun. Kalau memang ternyata dipraktekkan ya, ternyata itu berhasil, ya boleh itu dinyatakan sebagai salah satu model pengobatan gitu. Misalnya ditemukan dengan lintah ya, digigit lintah. Ada juga kan pakai ikan ya, ada disetrum, ada disengat sama lebah ya. Mungkin juga nanti kalau ada pengobatan misalnya ditabok kepalanya, plang, langsung sembuh, ya mungkin gak apa-apa. Yang penting kan terbuktinya, orang itu kan pengen buktinya gitu. Apa benar nih pakai lintah bisa sembuh? Sembuh, dibuktikan, oh iya sembuh. Belum tentu orang lain sembuh, kadang-kadang juga gitu ya. Ini digigit sama ikan kecil sembuh. Digigit sama ikan besar tambah sakit, habis kakinya, ini makan ikan besar. Ya mungkin apa macam-macam, ya ada dicubit, mungkin digigit dan lain sebagainya. Kalau memang terbukti tidak ada masalah, jadi nggak harus satu cara, ya nggak harus satu cara. Ya sekarang misalnya untuk kanker harus kanker misalnya harus di kemo dan lain sebagainya, ya COVID harus di macam-macam. Silakan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada masalah itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan, ujung. Ini senior ini, udah tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang sholat ba'diyah zuhur, tiba-tiba ada yang ikut, maksudnya mau jamaah dengan kita, apakah kita lanjutkan atau kita batalkan? Dilanjutkan, karena ini penting ya, ini bagian dari fikih. Di dalam sholat berjamaah itu tidak disyaratkan kesamaan niat, tidak disyaratkan kesamaan niat antara imam dengan makmum. Jadi makmum itu, misalnya imam itu sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau sebaliknya boleh ya. Imamnya sholat isya, makmumnya sholat duhur, boleh, ataupun sebaliknya, dan semuanya boleh ya. Jadi niat itu tidak harus sama, karena kita nggak ada yang tahu niat orang. Misalnya kita nanti sholat duhur, apa kalian bisa pastikan kalau imam itu lagi sholat duhur? Siapa tahu dia sholat asar. Loh, sholat asar? Iya, dia qadha. Kemarin dia belum sholat asar, ingat sholat asar dulu dia misalnya. Ya, bisa nggak? Bisa.
Jadi nggak harus ada kesamaan, yang harus kesamaan itu adalah gerakan. Kalau imamnya ruku, kita wajib ikut ruku, imam berdiri, sujud, dan seterusnya. Makanya kalau ada sholat yang gerakannya beda, nggak boleh diikuti, nggak boleh kita samain. Kalau kita memang gerakannya beda. Apa sholat yang gerakannya beda? Ada dua sholat yang gerakannya beda. Satu, sholat jenazah. Takbir yang kedua bukan ruku, tapi tetap berdiri. Kecuali kemarin itu yang viral, ya, sholat jenazah COVID pakai ruku. Ya, lihat nggak? Ya, Pak ditanya, kenapa kok pakai ruku? Ya, ini kan penyakitnya bahaya, jadi dia perlu ruku. Jadi sholat jenazah. Ini kan pernah dulu ya, penesan lah. Ada orang nggak pernah sholat jenazah suruh jadi imam. Pas jadi imam dia kan bingung. Akhirnya dia sholat jenazah pakai ruku, makmumnya bingung juga. Akhirnya ikut juga. Pas ditanya, kenapa kok kamu pakai ruku? Iya, saya tadi tahu ini jenazahnya banyak dosa, jadi saya pakai ruku sholatnya. Wah, ini nabi palsu ini. Hati. Yang kedua yang beda itu sholat gerhana. Sholat gerhana itu 1 rakaat, rukuknya 2 kali. Ya, maka kalau ada orang imamnya sholat gerhana, kita sholat subuh, salah, karena beda gerakannya, ya, seperti itu, wallah. Jadi nggak usah dibatalkan, dan nggak usah pakai aba-aba kayak tukang parkir stop. Saya nggak pakai, ya kan ada gitu ya. Kita lagi sholat, ada yang nepok, stop, tangannya kita begini, nggak usah, ya, karena sah sholatnya, nggak ada masalah, ya, wallah. Baik, sudah 4:03, 2 menit lagi. Ada lagi? Silakan. Langsung, ya. Nik. Mati juga. Terus aja. Bagaimana hukumnya mengambil darah dari non-muslim? Ya. Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, apakah diperbolehkan mengobati penyakit dengan menggunakan barang haram? Barang haram. Ya. Seperti ular atau dan lain-lainnya. Ya. Cukup. Langsung saja. Donor darah dari darah non-muslim tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, tetapi ya secara teknis, secara kedokteran juga kan nggak ada masalah, yang penting golongan darahnya sama, ya. Secara hukum syariat juga tidak apa-apa. Tetapi yang dikhawatirkan itu apa? Dikhawatirkan akibat secara psikis, secara sifat perilaku, kurang lebih begitu. Karena orang yang non muslim itu kadang-kadang dia tidak menjaga-jaga dalam konsumsi, barang yang haram dimakan, jadi membentuk sel-sel darahnya itu dari barang yang haram. Barang yang haram itu kalau masuk ke dalam tubuh kita itu beda dengan barang yang halal. Jangan samakan. Ini kita makan roti haram misalnya, dia jadi bagian tertentu daging di tubuh kita. Beda dengan daging halal kita. Di antaranya misalnya kalau kena penyakit pasti lebih parah itu yang haram. Dan itu menghambat kita mau ibadah, buat kita males, buat kita gampang marah dan lain sebagainya, gara-gara kita mengkonsumsi barang-barang yang haram. Nah, itu yang dikhawatirkan, cuma itulah kurang lebih, ya. Tapi kalau secara hukum tidak ada masalah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh berobat dengan barang yang haram? Secara hukum asal tidak boleh, karena Nabi mengatakan tidaklah Allah menurunkan obat penyakit kecuali menurunkan bersamanya obatnya, ya. Dan Allah tidak menjadikan obat itu dari sesuatu yang haram, ya. Tetapi Nabi SAW pernah beliau memberikan resep obat dari kencing onta, sementara kencing onta itu najis, dan najis itu nggak boleh dimakan, haram dimakan. Maka kata para ulama ini pengecualian. Makanya kalau misalnya, ya, orang terpaksa menggunakan barang haram untuk obat, itu boleh dengan syarat. Satu, yang memberitahukan atau yang memberi resep itu adalah dokter muslim terpercaya.
dokter muslim terpercaya. Satu. Dua, tidak ada obat lain yang bisa menggantikannya. Ataupun kalau ada, tapi kemampuannya sangat lemah, jauh daripada yang haram, boleh silahkan. Ya, dalam keadaan itu baru boleh. Ya, sekarang misalnya mau pakai bisa ular untuk menyembuhkan apa, misalnya ya, untuk COVID misalnya. Kalau sekarang memang nggak ditemukan obat COVID, vaksinnya belum ditemukan, ternyata orang pakai bisa ular itu bisa sembuh, ya silakan. Memang tapi harus ada terjadi pembuktian dulu yang dinyatakan oleh seorang dokter muslim yang terpercaya. Ya, kalau tidak seperti itu atau asal-asalan kita dengar-dengar doang, baca di internet kata orang dan itu tidak boleh. Harus valid dulu informasinya itu. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikianlah karena waktu kita yang membatasi kita juga. Dan sebelum kita tutup, ini mau dibaca doa maulid atau tidak? Nah, bukunya kita baca cepat saja. Sekalian kita baca doa syifa ya. Al-Fatihah binati syifa al-ajil syifaan la yughadiru saqaman wa alaman ala Al-Ahsabri bin Su'ud Herman bin Abidin Mufiyah Miftahul Jannah binti Cecep Ambo An-Naba bin Haji Ali Eva Serlia wa jami'i mardana wa mardal muslimin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhil qulub tuhayjul ahjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinna hubban fis sara'ir qad da'a li madihi sawfati rabbina wa hadana. Wa idh imtazazna bil mawaddati ha huna narfa'u aydi faqrina wa rajana. بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج الله المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا والمرسلين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين والساعين في جمعناها. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فعقب سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واسل ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسل أجمعين. آمين. سر الفاتحة. Ar-Rahman. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibacakan doa tadi maka berakhirlah kegiatan kuliah duha kita pada hari ini. Saya Muhammad Agil Muzawir dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang memohon maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.